Salam. Jika kita membaca sejarah filsafat Yunani, maka kita menemui tokoh Sokrates, tokoh yang sering dan senang berjalan-jalan. Dia berjalan ke pasar-pasar, berjalan ke dusun-dusun, lalu menemui banyak orang dengan cara dia bertanya, tapi diharapkan nanti orang yang ditanya itu akan menjawab dan akhirnya nanti mendapatkan kebenaran. Inilah tokoh Sokrates yang unik, yang malangnya dia berakhir dieksekusi dengan minum racun. Karena memang saat itu ya pemerintahan bentuknya monarki. Monarki itu tentu saja memerintah secara kejam. Artinya kalau ada tokoh-tokoh yang dikhawatirkan akan menghilangkan wibawa raja atau juga akan menimbulkan pemberontakan, maka ya akan ditangkap, akan dihukum mati, dan hukuman mati pada saat itu dengan cara diantaranya dengan disuruh minum racun. Dan pada saat itu Sokrates memilih meminum racun ya sebagai hukuman. Dan pada saat itu tentu saja banyak yang menangisi Sokrates, karena Sokrates ini terkenal orang yang banyak memberikan kepada orang-orang muda pada saat itu kesadaran. Karena memang di antara tokoh-tokoh filsafat adalah bagaimana menimbulkan kesadaran pada manusia. Ya, dengan kebijakan, dengan kebijaksanaan, pola-pola yang bijaksana sehingga orang sadar, ya, sadar akan dirinya, sadar akan tugasnya, sadar sebagai warga negara tentunya. Pokoknya diberikan kesadaran, tentunya dengan cara-cara yang bijaksana. Dan saat itu Sokrates dituduh oleh raja yang berkuasa bahwa Sokrates ini memprovokasi orang-orang muda untuk berontak. Hukumannya saat itu adalah hukuman mati dengan cara meminum racun. Nah, era sekarang era demokrasi, bukan era monarki. Ya. Era sekarang era demokrasi. Era demokrasi adalah era diberikan kebebasan berbicara. Maka Rocky Gerung menikmati era demokrasi ini. Dia menikmati bagaimana kebebasan berbicara diberikan oleh undang-undang maupun oleh pemerintahan. Namun biasa itu orang ya suka lupa diri. Ya, ibaratnya ya mabuk lah. Ada orang kadang mabuk kekuasaan, ya berlebih-lebihan memegang kekuasaan. Ada orang mabuk harta, berlebih-lebihan dalam mencari harta. Nah, begitu juga Rocky Gerung ini ya berlebih-lebihan dalam memanfaatkan situasi kebebasan berbicara ini. Berkali-kali beliau ya mengucapkan kata-kata yang kontroversial, terutama narasi dungu itu. Ya. Jadi trademark ya Rocky Gerung. Nah, beliau menikmati, maka kita sebut ya beliau ini
meminum madu, menikmati era kebebasan ini, baik oleh undang-undang maupun pemerintah. Dan juga tentu saja era demokrasi selalu ada oposisi dan ada pendukung pemerintah. Ya, oposisi tentunya ya separuh dari bangsa Indonesia nih. Ya, tentunya karena oposisi ya bagian yang kurang dari separuh tentunya. Ya, kalau di jumlah-jumlah tentu ya 130 juta misalnya orang yang mendukung Rocky Gerung, tentunya cukup banyak itu. Maka beliau bertahun-tahun menikmati madu, berbicara bebas, seolah-olah ya dia tidak akan tersentuh hukum. Dan inilah ya sama yang dinikmati oleh Panji Gumilang. Berpuluh-puluh tahun dia seolah-olah kebal hukum, tapi akhirnya masuk penjara juga. Sekarang sudah ditahan, sudah diadili. Nah, Rocky Gerung pun kelihatannya seperti itu ya. Setelah menikmati ya belasan tahun tentunya madu itu, tapi ini karena sudah mabuk berlebih-lebihan ya. Karena mabuk berlebih-lebihan, dia juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh Panji Gumilang. Tidak ada yang kebal hukum di negara demokrasi Republik Indonesia ini. Salam.